CEO hanya memecat seorang pria tua yang malas bekerja. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, seluruh karyawan mengundurkan diri bersama pria tua itu. Bahkan ketua dewan direksi mendengar tentang hal ini. Dia langsung meninggalkan perusahaan setelah menyerahkan kepada CEO. CEO yang mengambil alih perusahaan itu pikir dia mendapat kesempatan emas. Tapi tunggu, pria tua itu melihat berita tentang kebangkrutan perusahaan. Ketika datang untuk mengakuisisi, langsung menyebutkan ingin memecat CEO. Baru saat itu CEO menyadari nasibnya sudah terancam. Ternyata paman adalah ayah dari CEO Grup Tianheng. Dia memiliki pengalaman manajemen logistik selama 40 tahun. Dia tahu di mana barang harus ditempatkan tanpa melihat. Setiap hari dia berbaring di kursi panjang, dan bisa memerintahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi siapa sangka, pada hari itu ada CEO baru yang mulai menjabat. Baru saja mulai, dia langsung memecat beberapa karyawan senior. Tanpa memperdulikan sama sekali, para karyawan ini sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Dan melihat pria tua itu santai berbaring di kursi panjang, CEO langsung marah besar. Harus membawa paman. Memecat. Barusan kamu bilang mau memecat siapa? Memecat kamu. Kamu masih ingin memecat saya? Saya telah bekerja di logistik Dongsan selama 20 tahun. Kamu tidak bisa memecat tanpa perintah dari pusat. Tidak terduga, Presiden tertawa terbahak-bahak. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengambil alih pekerjaan kepegawaian. Memecat atau tidak memecat pria tua itu hanya masalah satu kata darinya. Pria tua itu terkena semprotan air liur. Kemudian, dia tidak melirik Presiden sama sekali. Sepertinya sudah waktunya pulang. Langsung pergi. Presiden marah sampai wajahnya memerah dan lehernya membesar. Pada saat ini, karyawan dengan angkuh mengingatkan Presiden. Pria tua itu adalah tulang punggung perusahaan. HMPH, aku tidak peduli siapa dia. Di sini, kamu harus mengikuti aturanku. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Siapa yang tidak bekerja dengan serius selama jam kerja? Semuanya, pergi dari sini. Presiden ingin membalas dendam pada karyawan yang tidak patuh. Langsung memperpendek waktu istirahat siang menjadi setengah jam. Dia mengatakan ini untuk melatih kemampuan karyawan dalam menghadapi tekanan. Dia terlalu menganggap dirinya penting. Bahkan murid dari paman juga memberikan informasi. Sebenarnya, CEO adalah keponakan dari ketua dewan. Saya sama sekali tidak mengerti apa-apa. Hanya tahu mempermainkan kekuasaan sebagai CEO. CEO langsung marah dan memarahi karyawan agar diam. Hasilnya, langsung dibalas kembali dalam hitungan detik. CEO yang tidak kompeten dan marah ini menjadi panik. Langsung mengarahkan kemarahannya kepada paman yang sedang istirahat di tempat gelap, mengatakan bahwa barang-barang di meja kerja paman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Bahkan merusak foto keluarga paman dengan menjatuhkannya ke lantai. Paman yang kembali langsung memarahi, meminta CEO untuk mengambil dan membersihkannya. Namun siapa sangka CEO malah mengatakan bahwa paman sudah dipecat. Barang-barang ini seharusnya tidak dibiarkan di sini. Namun paman adalah orang yang diundang langsung oleh ketua dewan. CEO tidak memiliki hak untuk memecat. Setelah paman pergi, CEO segera menelepon ketua dewan, mengatakan bahwa ada orang yang mengandalkan usia tua untuk keuntungan pribadi di perusahaan, ingin memecat sekelompok karyawan. Ketua dewan sebenarnya ingin mengingatkannya untuk tidak mengganggu pria tua itu. Namun, ia diganggu oleh CEO. CEO bertekad bahwa semua yang dipecat adalah orang yang tidak berguna. Namun, setelah CEO memecat pria tua itu justru bergabung dengan perusahaan logistik menantu sendiri. Dan perusahaan lamanya pun gulung tikar. Setelah pria tua itu mengambil alih, banyak kelemahan yang muncul. Bukan hanya sering kehilangan barang, bahkan karyawan di bawahannya juga menyarankan CEO untuk mengembalikan pria tua itu. Setelah semua, sistem logistik baru yang diperkenalkan oleh CEO memang tidak efektif. Omong kosong, dia hampir mati tua. Apakah bisa dibandingkan dengan sistem canggih? Kamu tidak mengerti, kamu semua tidak berguna. Jika tidak mengerti, jangan ikut campur. Banyak orang yang bersedia melakukannya. Lu mau tahu, bagaimana kamu bicara? Berapa tahun Hudawe telah berjuang untuk perusahaan ini? Apa hakmu untuk menghina dia? Apa masalah jika aku menghina dia? Kakak Dawe. Hudawe, mengapa kamu kembali? Hudawe, kamu adalah mayat tua yang dipecat oleh perusahaan. Kamu kembali untuk apa? Aku kembali untuk mengambil file. Saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah telingamu tuli? Manja. Hei, Pak Li, bukankah aku sudah bilang, tidak boleh melakukan tindakan melanggar aturan di gudang. Aku tidak membawa anjing ke gudang yang dilarang. Mengapa aku mendengar suara anjing? Kamu berani mencela aku. Kamu tunggu saja. Di mana satpamnya? Ada orang yang menyelinap masuk ke gudang. Mau mencuri barang. Panggil polisi. Tangkap dia. Kalian, apakah kalian ingin memberontak? Kak Dawe, tidak, berikan dia lihat file itu. Kalau tidak,
dia akan benar-benar melapor. Hu Dawei sangat mengenal gudang itu. Mencuri barang di sini mudah sekali. Kalian periksa kamera pengawas. Jika melihat Hu Dawei melintas dari gudang, tangani seperti pencuri. Aduh, ini adalah dosa yang ingin ditambahkan. Benar-benar membuatmu terlihat bodoh. Lu Motu, gunakan kelicikan ini untuk kepentingan bisnis sendiri. Kamu juga tidak berguna, tidak punya bakat sedikit pun. Saya tahu kamu suka mencari kesalahan orang lain. Tianheng Logistik mengucapkan belasungkawa. Kalau sekarang kamu minta maaf padaku, keluar dari sini lagi. Aku bisa memaafkan. Berperan. Kalau tidak, tunggu polisi datang. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya. Jangan sia-siakan tenagamu. Aku datang untuk mengambil berkas latar belakang, melakukan serat terima pekerjaan. Semuanya dilakukan sesuai prosedur. Hu Dawei, apakah ada yang mau merekrutmu saat mencari pekerjaan? Kembali ke panti jompomu. Keluar lewat saluran air. Kamu sedang berbicara dengan siapa? Kamu yang suka mengikuti arus. Kak Dawei adalah guru kamu. Berperan. Tianheng Logistik, apa ini perusahaan kacangan? Namun, bisa saja mengambil perusahaanmu. Juga bukan barang bagus. Sudah selesai melihat? Tidak apa-apa, aku pergi. Tunggu sebentar. Kamu sudah ganti pekerjaan. Masih mengenakan seragam kerja kami. Lepaskan itu dari tubuhmu. Lu Motu, jangan terlalu berlebihan. Baju ini adalah milik perusahaan. Dibuat khusus dengan biaya. Kamu membawa pergi, bisa dianggap sebagai pencurian. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengan kalian. Kak Dawei, tidak apa-apa. Jangan terlalu mempermasalahkan mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Lu Motu, aku sudah sabar denganmu cukup lama. Sesuatu yang mengandalkan tenaga manusia. Kamu ingin membuatku malu, kan? Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan melakukannya lagi. Ini sudah keterlaluan. Apakah kalian ingin memberontak secara kolektif? Lu Zong, mereka tidak akan bertindak, kan? Saudara-saudara, terima kasih. Saudara-saudara, sekarang saya pergi bekerja di Tianheng Logistics. Ada yang tidak bisa bertahan di sini. Semua ikut denganku. Kamu, pergi. Bukan begitu. Kalian tunggu saja. Jangan pergi. Kalian tunggu saja. Zhao Ting, nanti di sini. Kamu adalah manajer. Lu Zong yang bijaksana. Chang Zong tenang saja. Mulai sekarang selama saya di sini, logistik Dongsan pasti lebih baik daripada saat Hu Dawei ada. Bahkan 10 kali lebih baik. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar mengeluarkan Hu Dawei, sebuah barang tua. Jika sudah dipecat, ya sudah, kamu. Hu Dawei adalah penopang perusahaan. Memang sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan akhir-akhir ini. Semua bergantung padanya untuk bertahan. Sekarang dia diusir oleh wanita bodoh ini. Tidak bisa. Aku harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Sangat bagus. Kamu sudah melakukan dengan baik. Saya berencana untuk memberikan perusahaan, posisi ketua dewan kepada Anda. Kamu harus bekerja keras. Benarkah, kakak ipar? Oh, bagus sekali. Saya akan memastikan untuk mengelola Dongsan dengan baik di masa depan. Saya percaya padamu. Dongsan akan menjadi milikku di masa depan. Sungguh bagus. Siapa dia? Hu Dawei, kakak. 2 tahun kemudian, menantu mendengar kabar kebangkrutan mantan tempat kerja. Maka dia ingin paman untuk melakukan akuisisi. Di satu sisi, untuk meningkatkan bisnis anak perusahaan. Akuisisi Tianheng Logistics kali ini juga untuk membuat paman membalas dendam masa lalu dengan keras. Akuisisi Tianheng Logistics kali ini sangat penting bagi kita. Pastikan untuk perwakilan akuisisi dari divisi yang dikirim melayani dengan baik. Mengerti? Tentu saja. Apakah kamu sudah menyelidiki informasi tentang perwakilan akuisisi yang dikirim oleh mereka? Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Mengapa terdengar begitu akrab? Xiao Liu, perwakilan akuisisi yang dikirim oleh pihak lain. Apakah kamu sudah menyelidiki informasinya? Saya sudah mencari tahu. Awalnya, Tianheng Logistics hanya sebuah perusahaan kecil. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, bangkit dengan cepat. Katanya sepenuhnya bergantung. Dia yang datang untuk mengakuisisi hari ini. Pemimpin divisi ini. Dia benar-benar sosok legendaris. Setelah dia mengambil alih divisi logistik Tianheng, perusahaan ini berkembang dan berkembang dengan cepat. Hanya dalam waktu 2 tahun, sudah menjadi
raksasa industri logistik di kota kita. Sampai pada tahap ini, pemimpin ini bisa dikatakan sangat berjasa. Kalian harus merendahkan diri, belajar dengan baik dari mereka. Terutama kamu, Xiao Zhao. Pasti. Silakan, Ketua. Siapa yang membiarkanmu masuk? Hu Dawei. Siapa yang membiarkanmu masuk? Tidak tahu ini adalah tempat mewah? Mengapa kamu masih tidak membiarkan orang masuk? Ruang pesta ini adalah milikmu. Zhao Ting, usir orang yang tidak produktif ini. Usir dia. Ya, Hu Dawei, pergi dari sini. Hari ini adalah hari besar bagi kami. Hari besar untuk Dongsan Logistics. Jangan mengacaukan di sini. Apa yang istimewa hari ini? Hari ini, kita akan diakuisisi oleh perusahaan induk. Tianheng Logistics telah mengakuisisi Logistik Dongsan. Akan segera menjadi andalan Departemen Logistik Tianheng. Kamu tipe orang seperti ini, mungkin tidak memenuhi syarat. Masuklah melalui pintu ini. Tunggu dulu, peti mati tua. Apakah kamu menerima pesan apa-apa? Lari kembali ke perusahaan untuk mencari pekerjaan. Hei, kamu benar dengan ucapan ini. Aku datang kali ini, memang benar datang untuk mencari pekerjaan. Anda juga pantas mendapatkannya. Lihatlah penampilanmu sekarang. Kamu bahkan tidak pantas menjadi penjaga keamanan perusahaan. Apakah saku celanamu tidak cukup besar? Dikeluarkan dari panti jompo. Lu Motu, cara bicaramu masih membuat orang merasa jijik. Hu Dawei, kamu tahu bahwa saya selalu menghargai masa lalu. Mengingat kontribusimu untuk Dongsan Logistics. Setelah memberikan begitu banyak, saya bisa mempertimbangkan memberikanmu pekerjaan. Berlututlah, ambil koin itu untukku. Tunggu hingga Tianheng mengakuisisi. Saya bisa mengatur pekerjaan untukmu. Lihatlah pintu gerbang. Logistik Dongsan. AOYCG hanya dikuasai oleh beberapa. Seperti sampah seperti kalian. Membuat industri ini bangkrut. GYCGI telah habis dimakan. Itulah sebabnya hampir bangkrut. Suatu hari kami di Tianheng mengakuisisi Dongsan. Pasti akan berakhir hancur. Adalah mengeluarkan kalian, para pengganggu. Semuanya dibersihkan. Hu Dawei, apakah kamu sudah bingung? Ya? Hai, apa itu Tianheng? Tianheng, perusahaan terkemuka seperti ini. Bukan sembarang orang bisa mengganggu. Dia tidak akan mengaku. Dia adalah orang itu. Sosok legendaris.